Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamu Allah, kembali di sini Abah akan membacakan dan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke Abah. Langsung saja yang pertama, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pada saat berdoa di Arafah itu boleh memakai bahasa Indonesia? Jawabannya boleh. Nah, ini Abah akan jelaskan mengenai tata cara wukuf. Jadi pada saat Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji dan pada tanggal 9 Zulhijjah Bapak Ibu berada di Arafah untuk melaksanakan wukuf, dan wukuf itu dimulai pada saat matahari tergelincir pada saat masuk waktu zuhur. Itu urut-urutannya. Kemudian setelah itu diadakanlah yang namanya khutbah wukuf. Setelah itu adzan untuk melaksanakan sholat. Nah, setelah adzan kemudian qomat untuk melaksanakan sholat zuhur. Setelah selesai sholat zuhur kemudian qomat untuk melaksanakan sholat asar. Nah, sholatnya ini antara zuhur dan asar itu di jamak qashar. Jadi, pelaksanaan sholatnya itu zuhur dan asar di jamak qashar. Setelah selesai sholat zuhur dan asarnya di jamak qashar, silahkan Bapak Ibu berdoa sesuai dengan doa-doa yang dimiliki oleh Bapak Ibu, termasuk dibacakanlah doa-doa titipan dari keluarganya maupun teman-temannya. Nah, kemudian apakah doanya itu boleh pakai bahasa Indonesia? Jawabannya boleh. Apabila Bapak Ibu tidak bisa bahasa Indonesia juga boleh menggunakan tadi bahasa daerah atau bahasa masing-masing, itu boleh. Nah, adapun pada saat Bapak Ibu berada di Arafah, pada saat wukuf ada yang namanya dzikir, ya. Di sini Abah akan jelaskan, Nabi itu pada saat di Arafah, pada saat wukuf banyak memperbanyak dzikir. Nah, bacanya apa? Bacanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ada dalam hadis riwayat Tirmidzi. Nah, sebaik-baiknya doa adalah berdoa di hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan sebaik-baiknya ucapan dzikir yang diucapkan aku Nabi dan juga para Nabi sebelumku, kata Nabi, yaitu lafadznya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ya. Nah, itu bacaannya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, Abah saya mau bertanya, apakah boleh suami istri itu hubungan badan di Mekah? Soalnya saya punya teman, dia melakukan hubungan suami istri di Mekah. Terima kasih. Jawabannya boleh. Yang pertama syaratnya suami istri. Yang kedua, pada saat hubungan badan itu tidak dalam keadaan sedang berikhram. Kalau sedang berikhram itu merupakan larangan, ya, tidak boleh hubungan suami istri. Jadi kalau Bapak Ibu umroh dan diniati umrohnya itu berdua, berangkat berdua maksudnya, di sini Abah sarankan pilih yang sekamar berdua. Walaupun itu ya umumnya biayanya lebih mahal, ya. Kan kalau sekamar itu isinya rata-rata itu 4 orang. Boleh kita ke biro travelnya itu memilih yang sekamar berdua agar lebih privasi. Itu ya, seperti itu. Lanjut. Yang ketiga, apakah sesudah tahallul yang awal atau yang pertama, apakah masih memakai pakaian ihram? Jawabannya sudah tidak pakai pakaian ihram lagi. Pakaian ihramnya silahkan dilepas, silahkan pakai pakaian biasa. Jadi, pada saat Bapak Ibu pada tanggal 10 Zulhijjah, setelah melempar jumroh akobah, kemudian melaksanakan tahallul dengan cara motong rambut, berarti Bapak Ibu sudah terlepas dari larangan-larangan ihramnya. Berarti boleh pakai pakaian biasa. Kecuali satu yang tidak boleh, yaitu
hubungan suami istri. Itu tidak boleh karena belum selesai, belum melaksanakan tawaf ifadah, belum melaksanakan sa'i, gitu ya. Seperti itu. Lanjut. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, saya mau tanya, saya itu memakai gigi palsu. Dan gigi palsunya itu ada kawatnya. Apakah tidak bermasalah ketika masuk kabin pesawat? Dan juga ketika sedang menjalani ibadah umroh atau menjalani ibadah haji. Itu bagaimana, Abah? Jawabannya adalah aman. Maksudnya aman itu adalah pada saat seseorang itu akan umroh atau akan haji, kemudian berangkat naik pesawat, di kabinnya itu juga tidak apa-apa, ya, tidak ditanya, tidak, intinya ya aman-aman saja, tidak apa-apa, ya pada saat naik pesawatnya. Begitu juga pada saat haji maupun umroh, itu merupakan hal yang biasa, bukan merupakan larangan-larangan ihram. Jadi boleh memakai gigi yang ada kawatnya, itu tidak apa-apa, silahkan, aman-aman saja. Lanjut, yang kelima. Maaf, Abah, mau tanya bagaimana cara membadalkan umroh orang tua yang sudah meninggal. Nah, ini pertanyaan ini aslinya Abah sudah buatkan videonya, ya, secara gamblang, secara jelas. Hanya saja di sini Abah akan jelaskan secara singkat saja. Bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh dan ingin membadalkan kedua orang tuanya yang sudah meninggal, maka tata caranya adalah silahkan Bapak Ibu umroh terlebih dahulu. Ini kalau Bapak Ibu belum pernah umroh, belum pernah haji. Selesaikan dulu ibadah umrohnya. Kalau sudah selesai ibadah umrohnya, barulah boleh Bapak Ibu untuk membadal umrohkan orang tuanya yang sudah meninggal. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya silahkan mandi ihram dulu di hotelnya. Setelah itu pakai pakaian ihram. Kemudian berangkatlah yang dekat saja ya, mikotnya ke Tan'im. Ya, naik taksi, insya Allah harganya itu 50 real ya untuk bolak-balik. Nah, kemudian di Masjid Tan'im, Bapak Ibu silahkan melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian silahkan niatkan di dalam hatinya ingin membadal umrohkan orang tuanya. Hanya saja ya, harus satu persatu. Jadi setiap badal umroh itu tidak boleh untuk 2 orang atau lebih, itu tidak boleh, harus untuk 1 orang. Contoh misalnya untuk bapak dulu, umpama namanya Abdullah umpamanya. Nah, setelah niat di dalam hati karena Allah, ya, caranya bagaimana? Abah contohkan, ya Allah, hari ini saya akan membadal umrohkan bapak saya, ya Allah, ampuni dosa-dosa beliau, ya Allah, terimalah ya Allah badal umroh ini, dan semoga Engkau mengangkat derajat orang tua saya, ya Allah, berilah pahala yang besar ya Allah untuk orang tua saya, ya Allah. Ya, niatkan di dalam hatinya karena Allah, kemudian silahkan lafadzkan atau ucapkan. Apa lafadznya? Labbaik Allahumma umrotan an Abdullah. Kalau namanya Abdullah. Adapun kalau umpama namanya Abdurrahman, berarti kan labbaik Allahumma umrotan an Abdurrahman. Nah, setelah itu membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus diulang-ulang, kemudian berangkatlah menuju ke Masjidil Haram. Ya, silahkan laksanakan tawaf 7 putaran, kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, minum air Zam-Zam, kemudian ya, berangkat menuju ke Bukit Safa dan Marwah untuk melaksanakan sa'i. Laksanakan sa'i 7 perjalanan, nanti berakhirnya di bukit yang kedua, yaitu Bukit Marwah. Setelah itu berarti sudah selesai. Ya, kemudian laksanakan tahallul dengan cara memotong rambut. Selesai sudah, ya. Nah, itu tata caranya seperti itu. Mudah-mudahan Allah paling barokah. Lanjut. Yang keenam, Abah, sampai batas mana kita membaca dzikir saat tawaf? Yang kedua, Abah, apa yang dibaca dari Rukun Yaman ke Hajar Aswad? Yang ketiga, apa yang dibaca pada saat berada di Hijr Ismail?
Baik, yang pertama ini mengenai tawaf di Baitullah. Pada saat Bapak Ibu tawaf di Baitullah, diawali dengan isyarah. Ya, silahkan luruskan badannya dengan pojok Hajar Aswad, ya, badannya menghadap ke Ka'bah, kemudian isyarah, angkat tangan yang kanan, kemudian ucapkan Bismillah, Allahu Akbar boleh, atau angkat tangannya Allahu Akbar boleh. Kemudian silahkan berzikir. Tuntunan dalam hadis itu dijelaskan zikirnya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Diulang-ulang. Nah, sampai mana batasnya? Batasnya yaitu sampai pojok rukun Yaman. Rukun Yaman itu ciri-cirinya pojok yang keempat. Ya, dimulai dari Hajar Aswad, kemudian ada pojok yang kedua, pojok Irak, yang ketiga pojok Syam. Ya. Kemudian yang terakhir itu yang keempat namanya pojok rukun Yaman. Ya. Kan kalau Ka'bah itu segi empat, ada pojoknya. Dan ciri-cirinya rukun Yaman itu banyak orang di situ berebut untuk mengusap rukun Yaman. Terlihat ada kerumunan. Dan kain kiswahnya, kain kiswah Ka'bahnya juga ya dikurangi, dicowak. Ya, sehingga batu Ka'bahnya itu terlihat. Nah, itu ciri-ciri rukun Yaman. Nah, pada saat sampai rukun Yaman, maka zikirnya itu selesai. Kemudian diganti dengan berdoa kepada Allah. Ya, dalam hadis itu jelaskan Nabi memberikan contoh doanya yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ya. Nah, pada saat sampai di rukun Yaman, ya, sunahnya itu diangkat tangannya untuk isyarah. Ya, Bismillah Allahu Akbar, angkat. Kemudian setelah itu silahkan berdoa yang tadi Abah jelaskan, Rabbana atina fid dunya dan seterusnya. Nah, di sini Abah jelaskan Allah memerintahkan kepada 70 malaikat untuk mengamini orang yang berdoa di rukun Yaman. Nah, berarti Bapak Ibu pada saat sampai di rukun Yaman, angkat tangan yang kanan, Bismillah Allahu Akbar, silahkan berdoa. Doanya sesuai dengan tuntunan dari Nabi, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ya, boleh diulang-ulang sampai mana? Sampai Hajar Aswad. Apabila ingin ditambah dengan doa lain juga boleh, ya, silahkan. Nah, kemudian apa yang dibaca saat berada di Hijr Ismail? Tidak ada tuntunannya. Silahkan Bapak Ibu, Abah menyarankan kalau Bapak Ibu sudah berada di Hijr Ismail, itu kan merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Abah menyarankan silahkan sholat sunnah di situ. Boleh, sholat sunnah apa saja boleh. Ini sebagai saran saja, silahkan bisa sholat hajat. Ya, kemudian silahkan berdoa di situ. Bebas doanya, boleh pakai bahasa daerah, bahasa Indonesia juga boleh. Ya, jadi tidak ada doa yang wajib, tidak ada doa yang khusus. Pada saat berada di mana? Berada di Hijr Ismail, ya. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Abah. Pada saat tawaf wada, apakah seorang laki-laki itu boleh memakai celana dalam? Jawabannya boleh. Jadi pada saat Bapak Ibu akan meninggalkan kota suci Mekah kembali ke tanah air, atau akan meninggalkan kota suci Mekah menuju ke Madinah, maka berkewajiban untuk melaksanakan tawaf wada kecuali bagi wanita yang haid. Jadi kalau wanita yang haid itu diperbolehkan untuk tidak melaksanakan tawaf wada. Adapun laki-laki pakaiannya itu bebas. Ya, tidak perlu memakai kain ihram, tidak wajib, pakaiannya bebas. Adapun kalau ingin tawafnya di Baitullah, ya, karena peraturannya itu harus memakai kain ihram, silahkan boleh pakai kain ihram tetapi boleh memakai celana dalam atau celana pendek, itu tidak apa-apa. Ya, karena tidak sedang berihram. Ingat ya, tawaf wada ini tidak sedang berihram, berarti pakaiannya itu bebas. Ya, diperbolehkan pakai celana dalam itu boleh, pakai kaos dalam juga boleh. Ya, jadi pakainya bebas, silahkan. Nah, saya rasa itu saja jawaban-jawaban dari Abah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokan.
Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.